sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga bunyikan loncengnya. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu bisa hadir di acara pengimbasan guru penggerak penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Fitri Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Ya, sebelum kita mulai acara, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini masih semangat semua kan ya Bapak Ibu? Jika saya bilang SMA Perintis 2, tolong bantuannya ya Bapak Ibu, kalian bilang SMA Perintis 2. Tiada hari tanpa prestasi dan inovasi. Ya. Oke, siap semuanya? SMA Perintis 2. Tiada hari tanpa prestasi dan inovasi. Iya, sekali lagi ya, biar semangat. SMA Perintis 2. Tiada hari tanpa prestasi dan inovasi. Alhamdulillah. Satu lagi kayaknya moto kita ya. Satu lagi yang kita lupakan yaitu SMA Perintis 2. Oke banget. Masih ingat ya? Coba ya sekali lagi ya. SMA Perintis 2. Oke banget. Iya, cakep. Iya, pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan pengimbasan. Nah, ini sebagai tugas saya di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi di modul 1.4 kami harus melakukan pengimbasan. Nah, oleh karena itu mohon bantuannya Bapak Ibu agar bisa bekerja sama kita untuk melaksanakan ini semua. Iya, silakan Bu Rina selanjutnya. Iya, untuk budaya positif ini, menurut Bapak Ibu, saat terlintas nih budaya positif, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan tentang budaya positif itu? Berkelakuan baik. Oke, bagus. Ada lagi? Sapa salam. Iya, sapa salam. Iya, Bu Ganes. Waktu. Datang tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Gotong royong. Gotong royong. Iya, budaya positif itu memang sering kita lakukan ya di lingkungan sekolah. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga sekolah itu harus melaksanakan budaya positif ini. Dimulai dari diri sendiri, nah nanti berimbas kepada lingkungan sekitar dan menciptakan budaya positif di sekolah. Sekarang ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa sih pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Penting. Iya penting. Kenapa Bu Kita Aka? bisa menciptakan suasana yang nyaman di sekolah, lingkungan sekolah. Iya, terima kasih Bu Aka. Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah itu bisa menimbulkan atau mengakibatkan kenyamanan, aman dan nyaman di lingkungan sekolah ini. Terima kasih Bu Aka atas pendapatnya. Nah, kemudian bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Itu seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi dari diri sendiri, kemudian kita melaksanakan senyum, sapa, salam, santun, sopan, itu juga sudah kita lakukan setiap hari, ya kan? Kemudian datang tepat waktu, itu juga sudah budaya positif juga. Yang kebiasaan-kebiasaan itulah yang bisa
menimbulkan positif, suasana positif di lingkungan sekitar, sehingga semuanya bisa berakibat lebih luas lagi. Dampaknya yaitu menjadi budaya positif. Oke, next, Ibu. Iya, budaya positif itu menurut standar nasional, lingkungan positif itu diperlukan saat pembelajaran. Kita kan kurikulum Merdeka ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu harus berpihak pada murid, iya, peserta didik. Jadi tidak seperti kurikulum sebelumnya yang berpusat kepada guru. Biasanya kita selalu gunakan metode ceramah ya. Saya sendiri pun sering itu menggunakan. Nah, jadi untuk seterusnya kita harus menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita mengambang pada murid seperti itu. Budaya positif di sini ada interaktif. Jadi seperti kita diskusi itu kan ada interaktifnya, timbal baliknya. Nah, seperti itu. Kemudian inspiratif, menyenangkan. Biasanya di kegiatan itu ada ice breakingnya, ya kan, biar tidak jenuh, tidak bosan, tidak ngantuk. Itu biasanya ada seperti itu. Dan menantang. Menantang membuat si peserta didik itu menjadi lebih memberikan pendapat yang kritis kepada suatu permasalahan. Next, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang lingkup yang cukup bagi prakarsa kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Oke, selanjutnya Bu Rina. Iya, sekarang budaya positif itu mencakup beberapa hal, salah satunya disiplin positif. Disiplin, apa sih yang terlintas kepada benak Bapak Ibu? Disiplin itu seperti apa? Datang tepat waktu. Iya, yang tadi lagi ya, datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas pada waktunya, tidak terlambat mengerjakan tugas. Itu disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini maksudnya dari dalam diri sendiri. Jadi tanpa ada paksaan di sana, tanpa ada rasa tertekan si anak tersebut. Jadi dari dalam dirinya sendiri. Di sini faktornya faktor internal. Kemudian kita sebagai peserta pendidik itu mempunyai tujuan, yaitu agar menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin. Nah, oleh karena itu, jika pendidiknya sudah melakukan disiplin, insya Allah akan menyebarkan ke peserta didik. Kemudian setelah itu langsung menimbulkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi di sini diperlukan budaya positif, itu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, dari Bapak Ibu sebagai pendidik, kemudian dari murid, peserta didiknya, dan juga dari seluruh warga sekolah. Gitu. Next, Ibu. Oke, yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang telah disepakati bersama tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang. Contohnya yaitu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Masih, Bu. Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, Iya. Mandiri,
kreatif, dan bernalar kritis. Iya, alhamdulillah masih ingat ya tentang profil pelajar Pancasilanya. Sudah dilakukan Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Kemudian untuk keterampilan hidupnya itu ada apa saja? Dapat dipercaya, lurus hati, tidak memandang remeh orang, kemudian memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Selanjutnya Ibu Rina. Oke, sekarang ada video. Ini contoh budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Ini budaya positif yang telah kita lakukan itu ada salam, sapa, sopan santun, di situ ada semua. Itu memotivasi kita untuk menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Jadi setiap murid yang bertemu dengan gurunya itu bisa selalu salim, bersapa salam di sana. Kemudian bisa menimbulkan perubahan yang positif tanpa ada paksaan dari pihak luar, tidak ada paksaan. Jadi dia mulai dari dirinya sendiri. Oh, saya ketemu sama guru, jadi saya harus salim seperti itu. Jadi dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini ada teori motivasi. Itu ada teori motivasi dari Diane Gozen. Dia tentang motivasi perilaku manusia. Di sini teori motivasi itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari ketiga motivasi ini kita bisa memotivasi si peserta didik untuk melakukan perubahan yang positif. Jadi di situ kita bisa mulai dari pendidiknya, dari kita sendiri, itu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Jadi sehingga kan kata orang ya Bapak Ibu, guru itu kan digugu dan ditiru, ya kan? Oleh karena itu biasanya dan otomatis peserta didik itu meniru gurunya. Jadi kalau gurunya santun, gurunya sopan, gurunya sudah membiasakan kebiasaan yang baik dengan datang tepat waktu, tidak terlambat, kemudian dengan selalu ramah kepada semua orang, itu insya Allah berdampak baik pula kepada peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang, memang sudah sejak lama ya Bapak Ibu, tetapi kita tambahkan lagi, kita tingkatkan lagi untuk kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah kita ini. Selanjutnya, Bu, hukuman. Biasanya kalau kita anak tidak melakukan sesuatu, kita langsung menghukum mereka. Nah, di sini nanti ada beberapa penyelesaian yang akan kita bahas lebih lanjut mengenai hukuman ini. Selanjutnya, Bu, penghargaan. Penghargaan itu biasanya untuk melakukan pujian, ya, apresiasi kepada seseorang saat telah melakukan sesuatu. Jadi yang menurut mereka itu penting. Memang membuat apresiasi kepada murid itu sangat penting memang. Tapi di sini ada dampaknya. Dampaknya yaitu bisa anak tersebut kalau tidak
diiming-imingi oleh penghargaan atau apresiasi tersebut, peserta didiknya tidak mau melakukan itu. Jadi di situ untuk menumbuhkan kreativitasnya itu jadi kurang. Menghargai diri sendiri. Nah, kalau yang ini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi di sini dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka itu karena ingin melakukan menjadi orang yang lebih baik lagi. Di sini mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi untuk kebiasaan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi memang dari orang tersebut. Oke Bapak Ibu, sekarang aku minta tolong kepada Bapak Ibu. Tolong satu orang genggam begini. Oh, satu orang lagi, semuanya genggam. Menggenggam tangannya. Kemudian tolong saling berhadap-hadapan. Iya, berhadap-hadapan. Iya, mohon bantuannya. Kemudian saya minta tolong begini, ada salah satu kalian saling berusaha. Enggak, bukan begitu Bu. Berusaha untuk bagaimana caranya agar si pasangan Bapak Ibu yang menggenggam ini membuka tangannya. Dirayu bagaimana? Apakah dirayu? Ini kenapa bukan tangannya? Alasannya apa ini? Kita anggap ini apa, Bu? Kita anggap ini sesuatu yang sangat penting, ya Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu jaga. Iya. Anggap ini adalah salah satu hal yang paling penting yang harus Bapak Ibu jaga. Jadi bagaimana caranya agar apakah Bapak Ibu rela melepaskan atau tidak? Silakan Bapak Ibu berusaha untuk membuka genggaman tangan teman Bapak Ibu. Ayo, gimana caranya? Susah, Bu. Susah. Ada yang bisa? Oh, ada. Bisa. Saya bisa. Iya. Dipaksa. Oke. Iya. Jadi ada 2 yang kebuka, 3 yang kebuka. Iya, 1, 2, 3. Iya, yang lain tidak terbuka, nggak bisa. Iya. Apa sih Bapak Ibu kesimpulan dari kegiatan tersebut? Mempertahankan itu sulit atau tidak? Sulit. Dari rayuan seseorang ya, tadi dirayu-rayu kan pastinya. Ada yang dipaksa? Ada Mita. Aduh. Merayu, ini dipaksa. Iya, jadi kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu untuk mempertahankan sesuatu yang penting. Untuk mempertahankan sesuatu yang penting harus dikontrol oleh dirinya sendiri. Bagaimana Bu kalau dari paksaan dari pihak luar seperti yang dialami oleh Ibu Mita dan Yuli? Saya rayu, Bu. Dirayu. Mas Permata. Oh. Akhirnya dibuka. Akhirnya dibuka. Iya. Begitu, jadi ibaratnya ini adalah sebuah hal yang penting. Jadi seseorang bisa mengontrol dirinya sendiri. Apakah ingin membuka atau menutupnya? Atau ingin mempertahankannya? Gitu. Ya. Oke, next Ibu. Sekarang next ada keyakinan kelas. Ibu Rina tolong ditampilkan saja videonya.
Iya. Keyakinan kelas. Lagi muter. Oke. Colokan casan. Casan. Ini. Pala. Oke, kita lihat dulu ya Bapak Ibu keyakinan kelas. Setelah itu nanti kita bisa menyimpulkan bersama-sama keyakinan kelas itu seperti apa. Tadi mana? Oke, kita sambil menunggu ya Bapak Ibu. Oke, keyakinan kelas. Mohon dilihat di sini. Keyakinan kelas. Ada yang ingin mau saya tanyakan ke Bapak Ibu semua. Mengapa sih kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Biar selamat. Takut ditilang. Agar selamat. Iya, di situ keyakinan apa yang Bapak Ibu percayai, yaitu selamat ya tadi ya. Kemudian yang kedua itu adalah takut kena tilang, berarti ancaman dari luar. Jadi di sini menghindari hukuman, ya. Iya. Jadi di sini kalau untuk mengendarai helm kita oh iya salah. Iya, jika kita mengendarai motor tanpa helm, seharusnya kita langsung sadar atas diri sendiri. Kenapa? Karena jika suatu saat, mohon maaf, jika ada nauzubillah min zalik nih, kecelakaan di jalan. Aduh, itu membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi seharusnya jangan dari takut oleh ancaman, seharusnya tidak seperti itu, tapi dari dalam diri sendiri. Oh, saya ini mau menggunakan helm, mengendarai motor, biar saya selamat sampai tujuan. Biar saya dari dalam diri sendiri, biar tidak ada paksaan dari luar seperti itu. Jadi timbul dari dalam diri sendiri. Gitu. Next, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas belum? Belum. Iya. Belum tahu. Kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Iya, di sini berbeda peraturan kelas. Biasanya sudah menjalankan peraturan kelas ya? Dilarang. Iya, biasanya ada tulisan dilarang. Dilarang membuang sampah sembarangan. Iya, dilarang mencontek, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang merokok, dilarang terlambat, dilarang meninggalkan pelajaran, dilarang bully, apalagi dilarang tidur di kelas, dilarang makan, Merendahkan orang lain. dilarang merendahkan orang lain. Oh, sama kayak bully ya, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, dilarang, dan dilarang. Itu biasanya peraturan ya. Jadi ada kata-kata dilarang seperti itu. Kok peraturan sih? Melarang ya. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas ini harapannya itu dari anak tersebut. Jadi di sini kita minta kesepakatan anak. Jadi kita minta mereka untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang kebiasaan-kebiasaan baik apa yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh mereka sendiri saat di lingkungan kelas. Jadi oleh karena itu keyakinan kelas itu timbul dari diri mereka sendiri yang memberikan gagasannya, kemudian dilakukan oleh mereka sendiri.
dan juga diyakini oleh mereka sendiri. Jadi dengan terbentuknya keyakinan kelas itu, Ibu, jadi bisa menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang nantinya akan menimbulkan kelas yang aman dan nyaman. Serta lebih luasnya lagi nanti jadi budaya positif di sekolah. Jadi dari mulai kelas, kemudian nanti dengan teman-temannya, mereka membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi nanti ujung-ujungnya menjadi budaya yang sekolah. Kita kan pengen ya Bapak Ibu mempunyai murid-murid yang santun. Setuju. Ya kan? Yang akhlaknya bagus. Iya. Oleh karena itu kita mulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan dan juga sekolah gitu. Pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal. Pernyataan seperti universal itu umum ya Bapak Ibu. Jadi di situ pernyataannya misal membuang sampah sembarangan, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi di situ tidak ada kata larangan lagi. Yang ada itu melakukan kebiasaan yang baik. Jadi di situ kata kerja yang dimulai oleh kata kerja. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan keyakinan kelas itu ditulis atau dibuat dengan kalimat negatif. Misalnya ada kata tidak. Memang benar tidak, tapi kalau untuk datang tidak terlambat kan bisa, datang tidak tepat waktu itu kan bisa diubah menjadi yang kita ambil yang positif saja, karena datang tepat waktu seperti itu. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi begini, kalau misalnya banyak-banyak Bapak Ibu keyakinan kelas yang dibuat, itu anak-anak nanti bisa lupa. Di sini disarankan juga membuat kata-kata yang mudah diingat dan juga ditempelkan di kelas Bapak Ibu pimpin, yang Bapak Ibu ajar, seperti itu. Next. Contoh keyakinan kelasnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang tadi ya, mengerjakan tugas, datang tepat waktu, bertanggung jawab, piket, iya benar Bu Meza, bersikap jujur, iya, tidak mencontek, mengerjakan sendiri, disiplin, datang tepat waktu, saling menghargai, tidak membuli. Ini sangat penting, harus diterapkan di keyakinan kelas kita, karena saat ini ramai sekali dan marak sekali bully itu terjadi di lingkungan sekolah. Jika Bapak Ibu melihat berita sekarang, kelakuan anak-anak yang dibully itu sangat amat memprihatinkan. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan ditekankan untuk akhlak mereka, agar mereka itu bisa saling menghargai, saling menghormati. Jadi tidak ada saling bully di sini. Itu yang diharapkan. Iya. Next, Ibu Rina. Nah, ini bentuk contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas 12 IPS 5.
mempelajari yaitu apa salah satu penggerak ternyata yang lebih tepat adalah keyakinan kelas ya kalau itu dan kalau pernah dengar apa sih keyakinan kelas? Kalau keyakinan itu apa nak? Ada keyakinan jadi apa? Kayaknya, oke. Jadi kalau keyakinan kelas adalah kepercayaan nilai-nilai kebaikan yang akan kalian yakini atau akan kalian sepakati lalu akan kalian laksanakan. Itu ada keyakinan kelas yang ada dari diri kalian sendiri. Atau dari kalian. Kalau keyakinan kelas itu berawal dari diri kalian sendiri. Oke, kalau itu kita menjadi beberapa anak kalian dia tidak mendapatkan diturukan semua aja. Oh iya, nggak disorot ya. Sini aja lah. Menggunakan dasi dan baju yang tidak dikeluarkan sekolah ada lagi. Oke, dalam masalah tentang waktu yang lain. Oke, nah. Tidak merokok. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Oke, lagi. Oke, selamat ya. Ini direkam apa enggak bisa? Apa Ini ya? direkam enggak? Direkam.
Iya, Bapak Ibu, setelah menyaksikan video tadi, itu kan anak-anak menuliskan peraturan kelas ya? Di situ dilarang datang terlambat. Nah, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan masih dalam bentuk kalimat larangan negatif ya. Nah, setelah itu kita membuat yang positifnya, bagian positifnya, maksudnya kalimat positifnya. Yang tadinya dilarang atau tidak datang terlambat menjadi tidaknya dihilangkan, menjadi bukan datang terlambat ya Bapak Ibu, jadi dia datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelasnya itu datang tepat waktu. Kemudian tadi ada lagi yang menuliskan dilarang buang sampah sembarangan atau tidak buang sampah sembarangan. Nah, itu kan masih tidak tuh. Tidaknya kita buang. Jangan menuliskan buang sampah sembarangan, bukan berarti itu, tapi kita tuliskan yang hal positifnya. Buang sampah pada tempatnya. Nah, untuk keyakinan kelasnya dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, Bapak Ibu dari buang sampah pada tempatnya itu mengacu kepada tanggung jawab. Jadi tanggung jawab mereka untuk buang sampah sembarangan dan juga menjaga kebersihan. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iya, sekarang waktunya ice breaking ya. Tolong Bapak Ibu berdiri semua. Berdiri. Kita lakukan pemanasan. 5, 4, 3, 2. Ayo, kita lakukan ini semua Bapak Ibu. Mesti begini. Putar, putar, putar. Sini baik kok. Ayo goyangnya baik. Goyangnya Bapak Ibu. Direkam dulu. Ini direkam dulu. Putar, Ibu. Oh, bukan ya? Salah. Putar. Putar lagi. Habis. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, silahkan diminum Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Materi tentang kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia. Silakan, Bu Rina. Apa sih kebutuhan dasar itu? Ada yang tahu, Bapak Ibu, kebutuhan dasar? Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, Bo. Iya, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Apa saja itu biasanya? Makan, minum, tidur, sandang, baju juga ya. Terus rumah, seperti itu. Iya, selanjutnya kebutuhan dasar itu ada 5. Bertahan hidup. Iya, survive. Di situ bertahan hidup tuh seperti yang tadi ya, Bapak Ibu. Makan itu. Kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Next, Ibu Rina. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup misalnya rumah, ada sandang pangan, ya, di situ biasanya sudah termasuk ke dalam bertahan hidup. Jadi lapar, makan, minum, kesehatan, rumah, itu bagian bertahan hidup kita. Jadi untuk selanjutnya, kemudian rasa diterima di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Jadi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga itu biasanya kita selalu membutuhkan itu. Koneksi sosial dengan seseorang, dengan teman, dengan keluarga itu biasanya sangat amat diperlukan. Dukungan dari keluarga, kasih sayang. Next, Ibu. Penguasaan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Di situ kalau kita sudah melakukan sesuatu, melakukan hal yang positif dan kita ingin ya rasanya dihargai, diterima oleh teman seperti itu. Next, Ibu. Kebebasan meliputi kemandirian, memiliki pilihan sendiri dan mengendalikan hidup mereka. Next, Ibu. Kesenangan di sini kita pasti butuh hiburan ya, Bapak Ibu. Iya, hiburan seperti bisa nonton TV, kemudian di situ menikmati pemandangan, situ bisa ada timbul rasa kesenangan. Itu perlu landasan dasar dari kebutuhan pokok. Selanjutnya, Bu Rina. Iya, untuk 5 kebutuhan pokok yang tadi, seperti yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan juga kebebasan. Di antara 5 itu jika salah satu ada yang tidak terpenuhi, itu akan menimbulkan efek yang negatif. Jadi dia itu tidak bisa untuk mengontrol dirinya sendiri. Pasti akan menjadi efeknya pasti buruk di sana. Gitu. Seperti misal lapar itu kan kita kalau lapar bagaimana caranya untuk menyukupi agar dia kenyang. Misal dia tidak punya uang, dari itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif seperti bisa mencuri seperti itu. Jadi jika 5 hal itu terpenuhi, maka insya Allah akan menjadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri agar menjadi orang yang lebih baik lagi dan pribadi yang lebih baik. Next, Ibu, 5 posisi kontrol selanjutnya. Ya, lanjut, Bu. Kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, itu ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Yang pertama, penghukum. Pasti sering dong memberikan hukuman kepada siswanya, ya kan? Pembuat merasa bersalah.
pembuat merasa bersalah seperti kamu gak kasihan tas sama orang tuamu yang sudah membiayai kamu. Kamu tidak kasihan tas dengan ibu guru ini. Seperti itu. 3, teman. Ayolah nak berubah. Dengan kata-kata ayolah nak berubah, itu seperti sudah posisi kontrolnya teman. 4, pemantau. 5, manajer. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Next, Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan disaksikan, disimak tentang video tersebut ya. Silakan Bu Rina. Posisi penghukum di sini. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Mau rapat ya? Iya. Iya mak, sini aja mak. Di shooting soalnya, direkam. Maaf ya mak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Posisi apa ini, Bu? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu dari kelima posisi tersebut, menurut Bapak Ibu, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan kepada murid? Penghukum. Merasa bersalah. Pemantau. Sudah ada yang manajer? Belum. Menurut Bapak Ibu, manakah posisi yang seharusnya kita sebagai guru lakukan? Manajer. Iya. Oke, benar. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik itu harus posisi kita itu sebagai manajer, seharusnya sebagai manajer. Di sana kita bisa menanyakan keyakinan kelas dan dia juga bisa mengungkapkan pendapatnya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Di situ mereka sendiri yang mengatasi mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Seperti yang tadi si Nadim datang terlambat ya. Solusinya tadi dia memberikan solusi setel alarm dan juga dibangunkan oleh ibu dan juga kakaknya. Itu solusi yang mereka berikan, yang si Nadim berikan sendiri. Oke, next Ibu. Nah, langkah-langkah yang digunakan dalam posisi manajer itu ada 3 langkah yang kita sebut segitiga restitusi. Itu saling berkaitan. Iya, Diani Gozen dalam bukunya itu merancang sebuah tahapan untuk guru dan juga orang tua menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Next Ibu. Iya,
Di sini segitiga restitusi itu kita bisa jalankan oleh orang tua maupun oleh guru untuk menghasilkan anak atau murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi karena dia memberikan solusinya sendiri, di sana otomatis dia merasa percaya diri dan juga melakukan tanggung jawabnya. Jadi dia melakukan tanggung jawabnya atas diri sendiri karena solusinya itu pun dari dirinya sendiri. Jadi insya Allah dia melakukannya dengan tanpa ada paksaan dari pihak luar. Segitiga restitusinya itu ada 3 ya Bapak Ibu tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas dengan yang tadi yang kedua memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan itu. Selanjutnya Bu Rina. Iya. Di sini ada contoh kasusnya. Wali kelas memanggil peserta didik yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Ini kita simak ya Bapak Ibu. Ada videonya. Silakan Bu Rina. Bagaimana caranya untuk dengan menggunakan posisi manajer melakukan langkah-langkah restitusinya. Iya. Tunggu sebentar. Ini nggak ada. Udah lebih sih. Tapi ya belum selesai sampai Iya, akhir. sampai ini aja berarti nggak usah pakai itu apa. Sih ini ya. Tinggal berapa lagi sih, Lin? Habis segede restitusi udah ya? Udah. Oh, ini yang terakhir. Alhamdulillah. Dia nggak usah maju nggak apa-apa udah cukup. Kita Udah belum? setelin tampilan video dulu. Udah belum sayang? Ya 1 aja. Tadi diikat kan, Andika? Aduh, maaf ya Bapak Ibu tinggal dikit lagi. Habis segitiga restitusi udah. Oke. Gedein suaranya Bu Rini.
tanggapannya ya Bapak Ibu. Salam. Iya. Di situ di dalam video itu ada 3 tahapan yang dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas tadi seperti semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi di situ tidak membuat si anak atau peserta didik itu merasa bersalah atau merasa down di sana. Jadi di situ distabilkan dulu emosinya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Di sana kita bisa menanyakan, kenapa sih kamu terlambat datang ke sekolah? Kenapa sih kamu? Mengapa kamu? Di situ ada kita memberikan kesempatan si peserta didik untuk memberikan opini atau pendapat dia. Kenapa dia terlambat atau melakukan sesuatu yang salah? Di situ agar dia menyadari bahwa tindakan dia itu salah. Di situ. Yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Di sana menanyakan keyakinan. Di situ kita bisa tanyakan keyakinan apa yang kamu langgar? Keyakinan apa? Sudah sesuai belum dengan keyakinan yang kita telah sepakati? Di situ kita bisa tanyakan keyakinan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup? Cukup. Iya. Masih semangat semua kan? Semangat. Oke, kita coba yel yang tadi ya. SMA Perintis 2 itu tiada hari tanpa prestasi dan inovasi. Coba ya, biar semangat. SMA Perintis 2 tiada hari tanpa prestasi dan inovasi. Sekali lagi, SMA Perintis 2 tiada hari tanpa prestasi dan inovasi. Satu lagi yang ketinggalan, SMA Perintis 2, oke banget ya. Satu ya, SMA Perintis 2, oke banget. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu, pengimbasan pada hari ini itu sudah selesai. Tugas modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya selaku CGP angkatan 9 Fitri Mulyani dari SMA Perintis 2. Semangat semua ya Bapak Ibu untuk bergerak lebih maju ya. Iya, guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.